warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah kemarin liburan. Kemarin anak-anak semua sudah mendapatkan hasil belajar semester 1. Kita sama-sama pada pagi hari ini mengawali semester 2 yang kita sama-sama berdoa dan berharap tentu prosesnya dan hasilnya akan berjalan jauh lebih baik daripada semester 1 yang kemarin telah kita lalui. Saya berharap anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga kekonsistennya dalam belajar, tetap tekun dan tetap semangat. Oke, kita lanjut masuk apa yang akan kita bahas pada semester 2 ini, mata pelajaran IPA. Nah, pada materi semester 2 ini kita akan menyelesaikan 6 bab ya. Melanjutkan bab yang dari semester 1 kemarin. Nah, kemarin kita telah menyelesaikan 6 bab ya. Dari sistem atau dari gerak makhluk hidup hingga zat adiktif dan aditif. Sekarang masuk bab 7 sampai akhir nanti kita akan selesai pada bab 12. Bab 7 yaitu sistem peredaran darah manusia. Kemudian bab 8 tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan. Kemudian bab 9 sistem pernapasan pada manusia. Kemudian ada UTS yang nanti insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan Februari ya. Kemudian lanjut lagi bab 10 atau sistem ekskresi pada manusia, dan bab 11 mengenai getaran, gelombang, dan indera pendengar, dan bab 12 terakhir yaitu karakteristik cahaya dan indera penglihat. Kemudian kita akan melaksanakan PAS. Jadi mulai tanggal 9 ini insya Allah pembelajaran akan dibuat menjadi 2 variasi. Yang pertama adalah video pembelajaran seperti ini, dan yang kedua menggunakan video conference ya, seperti yang sudah disosialisasikan dari madrasah maupun dari wali kelas masing-masing. Nah, namun pertemuan pada kali ini kita mengawali dengan video pembelajaran. Tentu ini menjadi sebuah upaya baru madrasah dalam proses pendampingan belajar terhadap seluruh anak-anak semuanya, sehingga harapannya ke depan dapat maksimal dalam proses pendampingan dan penyampaian materi ke depan. Jadi sekarang pekan ke-2 itu masuk kita dalam video pembelajaran, kemudian pekan ketiga kita akan video conference. Jadi selang-seling ya, 2 pertemuan pada pekan pertama nanti akan ada video conference, kemudian 2 pertemuan pada pekan kedua nanti kita akan melaksanakan video pembelajaran, dan pekan ketiga kita akan menggunakan video pembelajaran lagi, dan pekan keempat kita akan pakai conference. Jadi selang-seling ya, pekan pertama conference, kedua video, ketiga conference, keempat video. Maaf tadi Ustaz kebalik ya, intinya seperti itu. Tapi harapannya kita tentu dapat belajar dengan maksimal, dapat mengikuti proses pembelajaran, sehingga apa yang kemarin semester 1 kita evaluasi, ada yang tugas yang belum selesai, yang bolong-bolong, bahkan ada yang belum mengerjakan sama sekali, dapat terpantau lewat 2 metode pembelajaran itu, 2 model pembelajaran melalui video dan kelas conference. Tapi insya Allah prinsipnya adalah kita belajar sama-sama memberikan feedback yang positif. Ustadz menyampaikan materi, Ustadz memantik anak-anak semuanya untuk belajar, dan anak-anak semuanya terbangun motivasi dalam belajarnya.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bab peredaran darah manusia. Nah, pada bab ini kita semua akan mempelajari mengenai apa sih organ yang berperan dalam proses peredaran darah. Tujuannya kalian juga dapat mengetahui organ apa saja yang berperan dalam peredaran darah, bagaimana proses-proses peredaran darah, dan kelainan apa saja nanti yang akan ditimbulkan, atau kelainan peredaran darah itu apa saja. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak melihat orang yang sedang melakukan transfusi darah atau donor darah? Nah, untuk apa sih sebenarnya transfusi itu? Terus sebenarnya darah itu gunanya apa untuk kehidupan, dan organ apa saja yang berperan? Kemudian apa saja penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, mari kita pelajari bab ini dengan semangat. Oke. Nah, nih berawal dari kejadian yang pernah kita alami semuanya. Mungkin anak-anak pernah mengalami ya. Jatuh dari sepeda atau kebeler pisau ya. Kemudian keluar darahnya. Nah, setelah beberapa lama darah yang keluar itu ternyata dapat berhenti. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, apa yang terjadi dengan tubuhmu ketika darah keluar secara terus-menerus? Terus apa saja proses dan organ yang berperan dalam sistem peredaran darah? Nah, agar kita tahu, maka kita akan mempelajari pada bab ini dan selanjutnya. Tapi semua pasti saya yakin pernah mengalami ya, jatuh kemudian keluar darahnya. Tidak hanya itu, bisa jadi ketika ini dalam konteks yang kecelakaan ringan. Kalau kecelakaan parah itu tentu keluar darahnya lebih berbeda ya dari kecelakaan-kecelakaan yang ringan seperti ini. Tapi pada dasarnya ketika darah itu keluar, lama-lama dia akan berhenti sendiri ketika itu memang kecelakaannya tidak parah. Kita akan bahas pada bab ini. Nah, darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair yang tersusun atas elemen plasma yaitu 55% dan elemen seluler sekitar 45%. Nah, komponen utamanya ini itu juga masing-masing membawa struktur sendiri atau komposisinya sendiri. Plasma atau biasa disebut dengan plasma darah itu komposisi utamanya adalah air, yaitu sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain. Komposisi air itu 90% dari plasma darah. Kemudian sisanya itu ada garam-garam, kalium, natrium, kalsium, magnesium hingga klorida bikarbonat. Kemudian ada protein plasmanya, ada albumin, fibrinogen, imunoglobulin yang berfungsi untuk keseimbangan osmotik, kemudian sebagai pembekuan darah dan sistem pertahanan. Kemudian ada juga ya, senyawa yang ditransformasikan oleh darah itu di dalam plasma darah ya. Ada nutrisi, gula, asam lemak, vitamin, produksi sisa metabolisme, gas-gas respirasi, O2 dan CO2, serta hormon yang lain. Jadi plasma darah ini 90%-nya air, kemudian sisanya adalah zat-zat ini. Kemudian selain itu darah 45%-nya tersusun atas elemen seluler. Nah, elemen seluler ini adalah tersusun juga dari 3 sel. Ada sel eritrosit atau sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, sel darah merah ini berwarna merah ya, berbentuk bulat ya, dengan jumlah per milimeter kubiknya itu ada sekitar 5-6 juta. Nah, fungsinya ini dia transportasi O2 dan CO2. Karena di dalam sel eritrosit ini ada hemoglobin yang berfungsi mengikat O2 dan CO2. Ketika diedarkan ke seluruh tubuh dari jantung, itu darahnya itu kaya
O2 yang tentu sudah berdasarkan dari respirasi dari paru-paru ya, mengikat oksigen dari paru-paru masuk jantung, diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh menyerap sisa metabolisme atau mengikat CO2, kemudian masuk ke paru-paru lagi, pertukaran gas terjadi, kemudian masuk ke jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh lagi ya. Itu fungsi eritrosit salah satunya, yang di dalamnya adalah ada hemoglobin. Kemudian eritrosit atau sel darah putih itu per milimeter kubiknya itu ada sekitar 5.000 sampai 10.000 sel ya. Leukosit ini berperan sebagai pertahanan atau kekebalan. Jadi ketika tubuh itu terinfeksi oleh suatu virus atau suatu bakteri, itu sel darah putihnya naik atau lebih banyak karena berfungsi dalam mekanisme pertahanan. Nah, berdasarkan granulanya itu ada beberapa jenis sel darah putih atau leukosit. Ada basofil, ada eosinofil, ada limfosit, ada monosit, ada neutrofil. Akan kita bahas pada lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada trombosit atau biasa disebut dengan keping darah. Nah, keping darah ini per milimeter kubiknya itu ada sekitar 250.000 sampai 400.000. Nah, trombosit ini ternyata berfungsi dalam pembekuan darah. Jadi ketika anak-anak pernah mengalami luka, darahnya keluar, nah yang berperan dalam proses pembekuan darah itu adalah trombositnya. Jadi dia merangsang pembentukan fibrin, kemudian menjadi fibrinogen, dan akhirnya dia membentuk jaringan baru dan berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, selanjutnya adalah fungsi darah secara umum, yaitu adalah berperan dalam mengangkut nutrisi. Berperan dalam mengangkut nutrisi itu tadi ya dari plasma darah, karena di dalamnya ada banyak nutrisi. Kemudian secara keseluruhan darah mengangkut nutrisi ini diedarkan seluruh tubuh, juga oksigen, juga hormon dan kimia lain yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses metabolisme, serta mengangkut gas karbon dioksida dan metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh, mengedarkan hormon, menjaga suhu tubuh. Selain itu juga darah berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit, karena di dalamnya tadi ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih berperan dalam proses pertahanan dari penyakit. Kemudian eritrosit berperan dalam proses pengedaran oksigen dan mengikat karbon dioksida, sisa metabolisme. Kemudian plasma darah berperan juga dalam menyebarkan atau mendistribusikan nutrisi yang ada pada darah atau ke seluruh tubuh dari hasil metabolisme. Mungkin itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan lanjut pertemuan besok Senin, dan tetap semangat. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.